warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Yuliana. Saya mahasiswa tingkat akhir Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan sebagai tindak lanjut tugas akhir saya. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Agus Wartapa, SPMP, dan Bapak Dr. Andes Gunawan Yulianto, MMMSI. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan penyuluhan saya pada hari ini. Sebelumnya saya ingin cerita terlebih dahulu. Dari saya melakukan pengambilan data, ada beberapa anggota Apoli yang menjual gabah di pengepul dengan harga gabah non-organik atau tidak organik. Apakah itu benar, nggih? Kalau benar, pasti itu ada alasan mengapa gabah tersebut tidak dijual ke Apoli atau tidak dibeli oleh Apoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Yuliana. Saya mahasiswa tingkat akhir Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan sebagai tindak lanjut tugas akhir saya. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Agus Wartapa, SPMP, dan Bapak Dr. Andes Gunawan Yulianto, MMMSI. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan penyuluhan saya pada hari ini. Sebelumnya saya ingin cerita terlebih dahulu. Dari saya melakukan pengambilan data, ada beberapa anggota Apoli yang menjual gabah di pengepul dengan harga gabah non-organik atau tidak organik. Apakah itu benar, nggih? Kalau benar, pasti itu ada alasan mengapa gabah tersebut tidak dijual ke Apoli atau tidak dibeli oleh Apoli. Kalau boleh tahu, apa sih penyebab kenapa ada sebagian produk yang dihasilkan oleh anggota Apoli tidak dibeli atau diserap oleh Apoli? Oke, jadi alasan kenapa pihak Apoli belum bisa menampung seluruh produk yang dihasilkan oleh petani, salah satunya adalah pangsa pasar yang belum terlalu luas, ya Pak. Materi yang saya akan sampaikan berkaitan dengan perluasan pasar yang berjudul Pengembangan Usaha Padi Organik Oriza Sativa dengan memanfaatkan digital marketing. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah mendengar apa itu digital marketing atau bahkan sudah mengetahui apa itu digital marketing? Digital marketing adalah aktivitas, intuisi, dan proses yang difasilitasi oleh teknologi digital dalam menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai-nilai kepada konsumen dan pihak yang berkepentingan lainnya. Kenapa sih harus menggunakan digital marketing? Kira-kira dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, adakah yang tahu? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya lanjutkan kembali. Di zaman ini, banyak orang-orang yang lebih suka membeli sebuah produk lewat teknologi digital. Kenapa demikian? Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin alasannya pembeli lebih suka membeli lewat teknologi digital karena menurut mereka lebih praktis dan tidak ribet. Hal itu juga didukung dengan adanya data dari Kominfo 2019 yang menyatakan bahwa pertumbuhan nilai perdagangan di Indonesia mencapai 78%. Hal ini tertinggi di dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha perdagangan elektronik memiliki nilai ekonomi yang bagus
sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Untuk lebih mengetahui tentang digital marketing, adapun saluran-saluran media digital atau digital media channel. Digital media channel adalah teknik komunikasi online yang digunakan untuk mencapai tujuan kesadaran merek, keakraban, kesenangan, dan mempengaruhi niat membeli dengan mendorong pengguna media digital untuk mengunjungi situs web untuk terlibat dalam produk atau merek tertentu, dan pada akhirnya pembeli tersebut membeli produk atau merek tertentu melalui online maupun offline. Selanjutnya, ada 6 saluran utama dari saluran media digital atau digital media channel. Yang pertama, search engine marketing. Search engine marketing adalah penggunaan iklan online pada halaman hasil mesin pencarian untuk memudahkan pengunjung mencari website produk pemasar. Ada 2 teknik pemasaran penelusuran utama, yaitu penempatan berbayar atau tautan bersponsor dengan sistem pay per click atau berbayar per klik, dan penempatan dalam daftar utama untuk mengoptimalkan mesin pencarian atau SEO. Website adalah penghubung dengan dunia digital secara keseluruhan dan mungkin bagian yang paling penting dalam kegunaan strategi pemasaran digital, di mana kegiatan online akan terarah langsung ke konsumen. Salah satu bagian terpenting dalam website adalah SEO atau proses pengaturan konten dari website agar mudah ditemukan oleh pengguna yang mencari konten yang relevan dengan website tersebut. Yang kedua adalah online PR. Apa itu online PR? Online PR adalah memaksimalkan sebutan dan interaksi yang menguntungkan dengan merek, produk, atau situs web perusahaan menggunakan situs web orang ketiga, misalnya jejaring sosial atau blog, yang secara kebetulan dikunjungi oleh target tertentu atau konsumen tertentu. Yang ketiga, online partnership. Online partnership adalah membuat dan mengelola pengaturan jangka panjang untuk mempromosikan layanan online perusahaan di situs web pihak ketiga atau melalui komunikasi online atau komunikasi email. Yang selanjutnya, interactive advertising atau penggunaan iklan online seperti spanduk atau banner dan iklan multimedia untuk mencapai kesadaran merek dan mendorong melakukan klik pada konsumen ke situs target. Yang selanjutnya adalah opt-in email marketing. Apa itu opt-email marketing? Opt-email marketing adalah penggunaan daftar internal untuk aktivasi dan retensi atau mempertahankan pelanggan. Metode ini menambah daftar kontak dari email melalui pelanggan yang telah memasuki registrasi yang sudah pasti menyetujui dan mengetahui akan
mendapatkan email dari pihak pemasar, yang email itu berisi tentang iklan dari pemasar. Selanjutnya adalah sosial media marketing. Sosial media marketing adalah kategori penting dalam pemasaran digital yang melibatkan dan mendorong komunikasi pelanggan di situs milik perusahaan sendiri atau kehadiran sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WA. Di sosial media marketing ini juga dapat mempertahankan pengunjung dengan menggunakan WhatsApp. Kenapa bisa seperti itu? Kita menggunakan situs web atau menggunakan website secara SEO atau tidak berbayar untuk menarik konsumen agar mengunjungi web kita, dan selanjutnya konsumen yang sudah membeli produk yang kita pasarkan akan dimasukkan ke WhatsApp untuk mempertahankan konsumen itu terus berkelanjutan dalam membeli produk kita atau produk yang kita pasarkan. Materi selanjutnya adalah keunggulan digital marketing. Apakah dari bapak-bapak dan ibu-ibu mengetahui apa saja keunggulan digital marketing? Keunggulan digital marketing adalah target bisa disesuaikan sesuai dengan demografi, kebiasaan, gaya hidup, dan domisili. Yang kedua, hasil cepat terlihat. Yang ketiga, biaya lebih murah daripada pemasaran menggunakan konvensional. Yang selanjutnya, jangkauan lebih luas. Yang selanjutnya, dapat diakses kapanpun, tidak terbatas waktu. Hasil dapat diukur dengan menggunakan melihat jumlah pengunjung situs web tersebut atau jumlah konsumen yang sudah membeli produk tersebut. Selanjutnya, komunikasi terjadi secara dua arah sehingga pelaku pemasaran bisa membina relasi dan menumbuhkan kepercayaan pada konsumen. Adapun kelemahan menggunakan digital marketing, yaitu pertama, mudah ditiru oleh pesaing. Yang kedua, dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya, reputasi menjadi tidak baik ketika ada respon negatif dari konsumen yang bisa mengakibatkan konsumen ragu dalam pembelian produk tersebut. Adapun dalam penggunaan digital marketing, ada business value-nya seperti berikut. Yang pertama, terciptanya saluran pemasaran yang berkelanjutan. Yang kedua, kenaikan pendapatan jangka pendek dan penjualan jangka panjang. Yang ketiga, penurunan biaya advertising sehingga 70% atau penurunan biaya pengiklanan sampai 70%. Yang keempat, reduksi dalam biaya pemasaran secara keseluruhan. Yang kelima, terciptanya competitive advantage. Yang selanjutnya, kemudahan promosi lintas plafon media sosial. Yang selanjutnya, peningkatan popularitas merek dan produk. Yang terakhir, pengenalan organisasi atau perusahaan ke masyarakat. Sekian penyuluhan dari saya yang berjudul Mengembangkan Usaha Padi Organik Oryza sativa dengan memanfaatkan digital marketing. Apabila
ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.